Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya tadi udah live streaming kan teman-teman. Nah tapi tuh kesalahan saya selaku moderator itu tidak mengetahui kalau live streaming ada batasan waktunya. Nah tadi diperingatkan nih, jadi agak kaget kan, terus belum selesai juga gitu. Nah kita nunggu dulu ya Mbak Tiara masuk ke live streaming ini. Oh ya, tadi terkait soal diskusi tadi mengenai kisah kasih jurusan PBSI, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, ternyata banyak sekali hal-hal yang hal-hal yang istimewa gitu di jurusan PBSI ini. Saya sendiri juga belum tahu gitu. Makanya ini saya sambung lagi ya, teman-teman. Halo Mbak Tiara, sorry. Jadi tadi aku nggak tahu loh kalau itu tuh ada jam batasan waktu. Iya, aku juga nggak tahu juga. Baru ini sih live streaming gitu. Terus Mbak lanjut Mbak soal yang tadi badan bahasa itu, yang intinya yang belum Mbak sampaikan aja sekarang. Iya, jadi termasuk di Badan Bahasa itu setiap tahun itu pasti ada yang namanya lowongan ya, lowongan untuk belajar kita menjadi tutor di luar negeri. Tapi biasanya itu bisa ada minimal S2, ada minimal S1, kemudian ada beberapa persyaratan misalnya seperti kita harus mahir berbahasa Inggris dengan dibuktikan dengan sertifikat TOEFL, IELTS maupun yang lainnya. Kemudian juga ada skor minimalnya harus berapa. Selain itu juga di beberapa negara itu ada yang memang menginginkan bahwa tutornya harus bisa bahasa di negara tersebut. Misalnya di Jepang, kita juga harus bisa bahasa Jepangnya. Nah, entah itu level dasar atau memang sudah mahir. Nah, itu. Nah, untuk em, di sana lowongan mengenai tutor yang ada di luar negeri itu biasanya kita yang pertama harus pernah mengajar BIPA atau mahasiswa asing di dalam negeri dulu minimal selama 1 atau 2 tahun. Nah, dari situlah baru kita bisa memenuhi persyaratan untuk mengajar di luar negeri gitu. Kalau untuk di luar negeri, otomatis seleksinya sangat ketat sekali karena yang dibutuhkan di beberapa negara maksimal itu hanya 2 orang. Nah, sementara pengajar BIPA yang ada di Indonesia ini sendiri menurut saya tuh masih minim sekali gitu. Sempat kemarin juga eh, banyak, bukan banyak sih, maksud saya ada beberapa informasi lowongan pengulangan sampai 2-3 kali, yaitu dari Badan Bahasa kalau nggak salah atau dari lembaga bahasa intinya seperti itu mencari tutor di beberapa negara yang masih belum terisi kuotanya. Nah, itu. Gini Mbak, jadi soal PBSI aja ini saya selaku moderator kan kayak, oh jadi tuh seperti ini gitu. Nah sedangkan di luar sana Iya. itu banyak anak-anak atau calon mahasiswa yang ingin masuk ke PBSI, tapi ternyata ada miskomunikasi antara anak dengan orang tua. Nah, apa yang harus diluruskan di sini gitu loh, Mbak. Jadi, kadang kan orang tua ada yang berbicara seperti ini. Ngapain ngambil PBSI? Maksudnya Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Toh kita sehari-hari bahasa Indonesia gitu loh. Jadi, apa sih yang perlu disadarin orang tua gitu. Nah, terus untuk murid sendiri, bagaimana dia mengetahui kalau ternyata jurusan yang sesuai dengan minat, bakat dan passion dia itu ternyata jurusan PBSI. Jadi tips-tipsnya apa aja nih Mbak? Jadi biar eh, kadang kan kita nggak sadar kalau passionnya di situ gitu loh. Maksudnya jurusan yang sesuai passion Ya, kita itu PBSI gitu. ya untuk orang tua sendiri pasti yang namanya orang tua pengennya anaknya setelah lulus bahkan sebelum lulus sudah dapat kerja. Nah, itu yang pertama. Kita harus memberikan
pengetahuan atau wawasan untuk orang tua bahwa jurusan ini tuh bagus gitu. Peluang kerjanya sangat luas sekali. Kita bisa jadi apa saja di sana. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan, beberapa perusahaan ternama itu masih dan mau banget gitu dengan jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Termasuk jadi guru juga banyak sekali peluangnya. Karena di semua SMP, SMA, SMK, MA itu pasti ada mata pelajaran bahasa Indonesia dan pasti Betul. membutuhkan guru bahasa Indonesia. Kemudian dilihat lagi dengan guru-guru yang misalnya banyak banyak guru honorer gitu, banyak guru yang nggak pernah diangkat sama sekali, udah tua sampai gitu. Jangan berpikiran ke sana. Nah, kalau memang kita sudah berniat menjadi guru, kita juga bisa menjadi tutor atau tentor di berbagai bimbingan belajar. Kita bisa juga dapat uang tambahan dari sana. Kemudian selain itu, selain jadi guru, kita juga harus punya skill ya, skill tambahan. Entah itu tentang khusus, misalnya tentang pendidikan bahasa Indonesia sendiri, misalnya kita bisa membuat buku dan sebagainya, itu bisa. Kemudian kita juga misalnya mengajar ekstrakurikuler di sekolah. Nah, itu kan juga lumayan buat tambah-tambahan. Itu bisa sekali. Kan biasanya kalau murid-murid itu kan sering banget nih diadakan. Biasanya kalau ada bulan bahasa, nah itu pasti ada lomba. Entah itu lomba berpidato, lomba berpuisi, lomba debat, kemudian lomba-lomba yang lainnya yang mengenai bahasa Indonesia, otomatis pasti itu di bulan bahasa dan itu biasanya terjadi setiap tahun. Kemudian itu bisa kita jadikan sebagai pengalaman kita sebagai guru untuk terus belajar. Meskipun misalnya kita tidak bisa melanjutkan S2, tapi kita punya pengalaman. Pengalaman untuk belajar di sekolah dengan murid-murid. Nah, itu. Kemudian kalau misalnya kita sering bergaul dengan murid-murid, misalnya kita dalam kondisi yang sangat buruk, misalnya stres, nah itu akan sangat terhibur sekali dengan adanya beberapa murid yang suka humoris, meskipun terkadang juga ada beberapa murid yang ya sangat menjengkelkan, tapi terkadang juga murid yang menjengkelkan itu adalah murid yang butuh perhatian. Ketika kita sudah memberi perhatian lebih, maka murid itu juga akan memberi perhatian pada gurunya. Iya, Misalnya betul. pada waktu ulang tahun gurunya, dia pasti akan ingat dan selalu menghubungi guru yang dia suka. Nah, itu akan lebih awet Kadang muda loh kalau jadi iya, guru. kadang murid-murid yang agak-agak apa ya, unik gitu tuh lebih inget gitu sama guru gitu. Dari ya bukannya Ya, nggak semua sebenarnya sih ya, Mbak ya. Maksudnya ya, kadang termasuk murid ada yang yang pendiam juga. terus kadang ada yang misalnya nih garis terdepan dia ada di terdepan gitu. Itu belum tentu juga gitu. Kadang yang unik-unik itu tadi Ya, justru eh, perhatian banget sama gurunya. ya, itu salah satunya. Termasuk sampai sekarang pun meskipun saya sudah tidak mengajar di SMK tersebut, mereka masih sempat menghubungi saya dan juga bertanya-tanya, Bu, saya boleh nggak gitu tanya-tanya tentang bahasa Indonesia? Oh ya, boleh sekali gitu. Selama Ibu masih bisa ada waktu, kita boleh ngobrol gitu. Boleh main Bu ke rumah, boleh, boleh main, boleh silahkan gitu. Pintu terbuka gitu. Asal Ibu pas waktu di rumah gitu. Iya. Nah, itu salah satunya. Berarti banyak-banyak banget yang apa perlu diluruskan di masyarakat ya Mbak ya soal PBSI ini. Iya, apalagi selama kita masih mau belajar bahasa, nggak hanya bahasa Indonesia, bahasa luar pun, kita juga harus memberi pengertian kepada orang tua. Pak, Bu, kalau orang Jawa tiba yo jurusan bahasa Indonesia iku. Misalnya aku iso bahasa Inggris, wah nilaiku api, aku iso lo ngajar di luar negeri. Itu lumayan gajinya Bu, Pak. Nah, pasti orang tua akan, wah gitu, iya tale gitu. Gratis le gitu. Pak pesawat le, bisa jalan-jalan le gitu. Nah, itu pasti orang tua itu akan sangat senang sekali jika anaknya punya pengalaman lebih gitu. Apalagi bisa sampai ke luar negeri gitu kan dengan gratis cuma-cuma. Mbak, untuk misalnya nih eh, guru
maksudnya alumni, maksudnya lulusan mahasiswa PBSI itu kepengen Ya. jadi guru di luar negeri itu harus melewati tahapan apa saja? Eh, yang pertama sih kalau memang ingin jadi di luar negeri sih, yang pertama kita harus bisa menguasai ya bahasa Indonesia itu sendiri, mulai dari bahasa Indonesia itu kan ada bahasa dan sastra. Nah, kita Ya. tahu sastra Indonesia itu bagaimana sejarahnya dulu, bagaimana kemudian juga halo Halo, putus-putus. tentang iya, halo sudah Halo. tentang kuliner atau seni yang ada di Indonesia itu apa saja. Jadi semua yang berbau tentang Indonesia kita harus tahu gitu. Itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, persyaratan kedua itu adalah kita harus juga mahir berbahasa asing, terutama bahasa Inggris ya, karena bahasa Inggris adalah bahasa internasional yang dipelajari di semua negara. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga persyaratannya adalah kita harus minimal 1 tahun untuk mengajar mahasiswa asing yang ada di yang misalnya yang menetap di Indonesia, belajar di Indonesia, atau meskipun entah itu pertukaran pelajar, kita harus minimal 1 tahun untuk mengajar mereka di lembaga bimbingan belajar memang khusus untuk pelajar BIPA tuh. Hmm. Ya, Ini karena Mbak, belajar untuk mahasiswa asing dan ataupun siswa atau mahasiswa yang berasal dari Indonesia sendiri itu berbeda sekali. Nah, itu. Mbak lah nyambung. Setahu saya dulu Mbak pernah ikut menyusun soal UN ya? eh untuk SMK itu bukan UN sih. Soal-soal apa ya? Saya kok lupa ya, karena sudah lama ya. Iya pernah pernah ada. Itu ada yang namanya MGMP. Jadi di sana perkumpulan guru-guru ya sesama mata pelajaran misalnya MGMP khusus SMK, kemudian MGMP khusus SMA, SMP. Nah, itu per mata pelajaran. Ada yang bahasa Indonesia itu sendiri-sendiri, ada yang fisika sendiri. Itu memang ada pembuatan soal. Ya, Oh, pembuatan soal Mbak. untuk yang Oh ya. siswa tingkat akhir. Nah, ini saya baru sadar pas terakhir-terakhir ini. Tadi kenapa di awal saya juga nggak kepikiran. Jadi gini Mbak, Iya. kenapa bahasa dan sastra itu jadi satu? Misalnya nih, kenapa nggak pendidikan bahasa Indonesia, terus sastra Indonesia? Kenapa harus digabung? Ini alasannya apa sih Mbak? Aku soalnya belum tahu. Iya, untuk yang S2 ini pendidikan bahasa Indonesia, malah nggak ada sastranya gitu. Jadi kayak seolah-olah melebur jadi satu. Iya, untuk yang S2. Untuk yang S1 memang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia gitu. Karena kita tidak hanya belajar bahasa Indonesia, tetapi kita juga belajar sastranya. Nah, itu makanya dijadikan satu bahasa dan sastra Indonesia. Kalau untuk Hmm, di S2-nya sendiri itu adalah pilihan ya. Ada seperti minor gitu, ada kita bisa belajar bahasa, pure bahasa, ada juga yang sastra. Nah, sastra itu sendiri ada sastra anak bisa. Kemudian kalau bahasa itu kemarin saya ambil bahasa, kebetulan saya suka bahasa, jadi saya ambil wacana gitu. perbedaan bahasa dan sastra sendiri itu gini Mbak. Itu sastranya berarti sastra murni atau pendidikan sastra Indonesia? Apa gimana namanya? Kita juga diajarkan yaitu sastra sastra murni. eh Sastranya sastra murni. Kan sastra itu kan bisa seperti novel, kemudian Hmm. puisi, cerita pendek, kemudian termasuk juga dongeng ya, dongeng atau tradisi lisan gitu kan. Cerita yang dari mulut ke mulut, yang dari dulu kita dengar gitu kan. Termasuk seperti dulu kan kita nggak tahu ternyata Malin Kundang itu ada bukunya. Nah, kita hanya dikasih tahu dari mulut ke mulut.
nanti kalau Iya, jadi anak jangan seperti maling kundang ya gitu. Maling kundang itu siapa? Akhirnya kan diceritakan. Nah, iya. ternyata maling kundang itu memang ada gitu di Sama, Mbak. daerah mana itu ya? Saya lupa itu. Ya, di luar Cerita Pulau dari Jawa. mulut ke mulut sama cerita asli sama nggak? Ah, beberapa cerita itu ada yang dikonstruksi ulang, ada ya banyak sih, banyak sekali sih versinya untuk cerita-cerita tersebut. Jadi nggak hanya ada satu dua cerita, tapi banyak cerita, terutama Hmm. cerita yang mengundang untuk pariwisata ya, Hmm. pariwisata buat datang. Nah, itu harus disuguhkan banyak sekali cerita-ceritanya. Karena kalau orang luar negeri itu biasanya tidak hanya tertarik dengan tempatnya, tapi sejarah tempatnya itu tadi yang Iya, dipertanyakan. Nah, kalau misalnya kita sebagai orang Indonesia tapi tidak tahu sejarahnya, itu akan jadi malu. sangat rugi sekali. Ya, malu sekali. Oh, jadi memang ada. Loh, Mbak gini, untuk PBI S2 itu apakah semua universitas menulisnya PBI? Maksudnya ditetapkan PBI saja? UN, saya soalnya kurang tahu kalau di UNY. Apakah semua univ yang S2 PBSI jadi PBI? Sepertinya, iya sepertinya pendidikan bahasa Indonesia. Nah, Hmm. ini kan untuk di pendidikan bahasa Indonesia sendiri kan tidak semua universitas ya ada, karena ada yang dipecah-pecah, misalnya di sastra memang murni sastra ada, seperti di UGM itu juga ada sastra, Iya, ada. kemudian ada linguistik. Nah, linguistik ini kan bahasa. Nah, itu juga ada linguistik. Kalau linguistik itu adanya di UPI. UPI itu ada di UPI linguistik. Linguistik sama bahasa sendiri bedanya? Sebenarnya sama-sama ilmu tentang bahasa. Cuma kalau Terus? misalnya linguistik itu lebih dalam lagi dan lebih luas lagi bahasa yang seperti apa gitu. Kalau kita di pendidik kalau kita di pendidikan otomatis kita kan nantinya larinya mengenai pendidikan. Nah, itu kalau di linguistik pure murni bahasa yang akan dipelajari. Jadi kalau pendidikan tidak disentuh sama sekali. Kalau di pendidikan bahasa Indonesia itu otomatis ada sangkut pautnya mengenai pendidikan, terutama Berarti pendidikan yang ada di Indonesia. Hmm, berarti PBSI itu bisa dikatakan bukan terpecah. Di apa Kak? Di dispesifikkan menjadi tiga, misalnya pendidikan bahasa Indonesia, terus apa sastra Indonesia, terus linguistik. Oh enggak, kalau linguistik itu memang sudah bahasa aja, bahasa. Oh, Jadi gak hanya pendidikan linguistik Indonesia itu nggak gitu. ada, jadi bahasa. Iya, linguistik itu luas, bahasa luas sekali. Oh, jadi gitu. Memang kadang kalau tidak tahu akarnya, terus nggak kepo-kepo dulu nanti shock biasanya. Kayak saya gitu. Ya, Pengalaman saya ngambil kalau sejarah linguistik, kebudayaan ah, Islam, taunya belajarnya ya sejarah Islamnya saja gitu. Sekalinya masuk, oh loh ya, kok seperti ini gitu. Makanya adanya kisah kasih jurusan itu karena latar belakang saya sendiri juga orang yang bukan salah jurusan sebenarnya, lebih ke kurang tahunya saya tentang jurusan yang saya pilih kayak gitu, Mbak. ya, Ini aja dulu seandainya saya tahu alasan PBS itu seperti itu, mungkin saya bisa jadi mahasiswa di situ gitu. Tapi karena tidak tahunya tentang ini ya akhirnya saya juga sesuai passionnya memang di sejarah sih gitu. Cuman kemarin dulu ada list juga di PBSI sebenarnya saya Mbak gitu. iya, Harusnya iya ketemu sebenarnya, Mbak Tiara dulu. iya, sebenarnya dulu juga nggak terlalu tahu sih mengenai bahasa Indonesia, tapi setelah masuk di jurusan bahasa Indonesia, apalagi sampai kuliah di S2, wah ternyata banyak ya ilmunya gitu, Iya, termasuk pengalamannya gitu. Karena kalau misalnya kita hanya stay di S1 saja, kita tidak ada pengalaman baru, kita tidak ada teman baru gitu. Sementara seseorang itu kan perlu kreativitas, perlu banyak teman gitu. betul. Saya bisa tahu
bahwa kita tuh bisa banyak berkreativitas itu bertemu dengan teman-teman yang S2. Nah, ini Oh, teman-teman saya tuh banyak sekali yang unik gitu. Mereka kuliah juga, kerja juga iya, sebagai guru iya, sebagai tentor les iya, sebagai pengusaha itu juga iya. Jadi banyak sekali yang mereka lakukan. Bahkan saya sempat bingung, kok bisa ya membagi waktu gitu ya antara kuliah S2 dengan pekerjaannya. Nah, itu sangat unik sekali. betul Jadi Mbak. bisa dibayangkan gitu betapa sibuknya teman-teman yang lain. Nah, sementara saya hanya kuliah saja gitu. Jadi kayak seperti minder lah gitu ada. Tidak perlu Mbak. Karena kalau kalau yang kalau minder gitu kan gini ya. Ini karena saya juga S2 sambil kerja. Ini lari sih Oh. sebenarnya dari tema, cuman gak apa-apa ya. Eh sebagai apa? Sebagai yang kuliah sambil kerja itu sebenarnya juga plus minus. Kita pun Iya, seandainya boleh memilih yang sebagian itu memilih untuk kuliah saja gitu. Dan apa yang saya miliki hari ini misalnya saya punya pengalaman di pekerjaan lebih lama misalnya gitu ya. Saya kan maksudnya dari S1 sudah kerja nih Mbak gitu. Tapi kan soal pernikahan terus nantinya punya anak, berarti ada yang lebih ahli daripada yang kerja-kerja ini. sebenarnya bukan masalah keahlian ya kalau masalah itu gitu. Karena Tuhan sudah menentukan ya jalan hidup Ya, masing-masing betul. gitu. Kalau saya sih ya pengennya ya sambil kerja gitu kan berhubung sama orang tua juga tidak diizinkan karena ridhonya orang tua itu adalah ridhonya Allah Ya juga. Allah, betul. Jadi ya sudah mengikuti apa kata orang tua. Nah, itu. Karena teman-teman itu bahkan mereka itu dari mengajar saja itu bisa loh kuliah S2. Saya herannya Bisa. di sana teman-teman yang di Malang. Ya, jadi mengajar saja bisa kuliah S2. Ternyata saya tanya gitu. Oh iya, ada salah seorang mas-mas ya. Nah, mas itu saman biaya kuliah itu bagaimana? Oh, biaya kuliah saya biaya sendiri mbak gitu. Wah, saman kok bisa gitu? Saman kerja apa mas gitu? Saya ngajar. Loh, ngajar pun bisa loh buat kuliah S2. Padahal bisa dikatakan nominalnya ya jutaan ya, lebih Iya, banyak, lebih mahal S2 dibandingkan S1 gitu. Nah, itu bisa. Kemudian bayar kosan, kan jauh dari orang tua. betul. Kemudian biaya hidupnya sendiri gitu. Dan beliau pun itu masnya masih bisa untuk berbagi dengan adik-adiknya gitu. Adiknya minta liburan gitu. Akhirnya diajaklah liburan. Nah, liburannya pun juga bukan liburan kaleng-kaleng ya. Iya, betul, betul. Liburannya itu ke luar negeri, ke Thailand. Nah, bayangin, seorang guru gitu, guru SMA itu mengajak keluarganya, satu keluarga inti itu, liburan ke luar negeri gitu. Dan juga bisa kuliah. Nah, itu kan suatu pengalaman Iya, yang ya lumayan besar lah buat saya. Nah, ternyata memang mengajar itu tidak hanya sekedar kita mengajar di dalam kelas, tapi kita juga mengajar di luar kelas, ekstranya. Nah, sampai juga eh, siswa-siswanya dulu ikut lomba di dalam negeri, ternyata tidak mendapatkan juara, bahkan mendapatkan juara dan diakui ketika mereka mendaftar perlombaan di luar negeri. Nah, herannya di iya. sana. Nah, itu. Nah, saya juga terheran dan hebat sekali ya teman-teman S2 bisa sampai mengantarkan siswanya gitu ya sampai perlombaan ke luar negeri. Nah, itu buat saya motivasi sekali ya untuk nanti misalnya kita menjadi seorang pendidik ataupun guru maupun dosen, kita harus memanfaatkan bukan memanfaatkan, memberikan ilmu gitu yang sebanyak mungkin dan sebaik mungkin agar bermanfaat untuk peserta didiknya itu. Amin. Berarti simpulannya adalah karir kita juga tidak luput dari passion sama kreativitas kita serta pendidikan kita ya Mbak ya. Ya, itu. Mungkin cukup sekian diskusi malam ini Mbak Tiara.
lain kali kalau memang ada yang spesifik mungkin bisa minta tolong Mbak Tiara lagi, Mbak, ayo live streaming soal ini nih gitu. Tapi tidak lari dari Iya PBSI karena boleh. ketika bahas PBS itu ternyata banyak banget titik-titik yang ini tuh kayaknya nggak bisa dibahas sesingkat ini gitu. Jadi ini nanti Iya. mungkin live streamingnya tak pelajarin lagi sekiranya memang butuh bantuan Mbak Tiara sebelum bekerja dengan sangat sibuk, mumpung lagi hamil. Selamat ya Mbak ya. Oh. Iya, Jadi kan, makasih. jadi prioritasnya sekarang kan masih di rumah gitu. Jadi mungkin bisa ganggu Hmm. sedikit-sedikit. Iya, selama di rumah di kota ya, itu Iya, masih bisa. Karena kalau sudah masuk di desa, nah sinyal HP pun itu susah sekali. Buat telepon sama, aja susah gitu. sama, Apalagi buat internet. Jadi sangat terhambat sekali kalau di desa. Gitu. sama Mbak. Apalagi rumahku deket sawah, deket sungai pula. Mungkin gini, Mbak Hmm. Tiara sebagai penutup, apakah ada yang mau disampaikan ke kami semuanya? Buat teman-teman, kalau misalnya mau kuliah, ya sudah kuliah saja, tentukan. Misalnya ingin kuliah berdasarkan hobi, hobi saya traveling, boleh bisa kuliah di pariwisata dan sebagainya. Misalnya saya suka bahasa, boleh di jurusan pendidikan bahasa Indonesia, apapun yang disukai dari awal niatkan dulu. Kalau memang yang beragama Islam, niatkan Bismillah ya, niat mencari ilmu karena Allah dan membagikan orang tua, insya Allah Amin. kita akan dimudahkan mulai Amin. dari awal masuk kuliah sampai akhir lulus, bahkan sampai mencari pekerjaan. Nah, itu karena kebanyakan orang menganggap bahwa salah jurusan ketika sudah lulus karena susah mencari kerja. Nah, itu kalau sudah niat, nanti insya Allah masalah pekerjaan pasti akan dimudahkan. Bahkan Amin. sebelum lulus pun pasti sudah banyak tawaran pekerjaan yang akan datang, bahkan menghampiri kalau kita punya skill gitu. Bukan Iya. bukannya kita yang harus mencari-cari, tapi pekerjaan itulah yang akan datang untuk kita. Gitu. Iya. Jangan bosan-bosan untuk belajar dan terus belajar karena belajar itu tidak hanya dalam pendidikan formal, tapi kita belajar bermasyarakat itu juga termasuk salah satunya. Kehidupan sosial juga belajar bagaimana kita cara menghormati satu sama lain, menghargai, saling menolong. Nah, itu juga belajar juga. Kemudian ini kebetulan saya juga dari jurusan bahasa Indonesia ya. Tidak lengkap kalau tidak ada pantun atau puisinya. Nah, ini pantunnya ada satu pantun ya. Karena sekarang adalah Hari Anak Indonesia, Hari Anak Masya Nasional, maaf. Allah. Ya, selamat untuk Hari Anak Nasional. Karena saya juga tetap meskipun sudah menikah adalah sebagai seorang anak dari bapak ibu saya yang sudah membesarkan saya dan melahirkan saya. Nah, ini pergi ke tamasya ke kota Banjar. Temui teman dari Palembang. Anak Indonesia, giat belajar, hadapi zaman tiada bimbang. Nah, itu adalah salah satu Wow, pantun. keren, keren. Ya, bukan saya yang buat ya. Saya hanya mengutip dari Badan Bahasa, karena di sana juga disediakan beberapa pantun untuk kita kenali, termasuk pantun-pantun daerah juga ada. Nah, itu adalah salah satu bahwa kita sebagai anak Indonesia, penerus generasi bangsa, uh, apalagi sekarang sudah termasuk generasi Z apa? Atau generasi X ya? Z. Saya lupa. Hah, Z Iya. ya. Sekarang generasi Z, dengan kemajuan teknologi, kita harus bisa mengimbanginya dengan belajar. Tanpa belajar, kita tidak akan bisa. Bahkan kita akan mengalami kebingungan. Nah, seperti itu. Terutama juga itu berpengaruh saat kita memiliki pekerjaan. Nah, itu. Apa yang bisa kamu lakukan, apa yang bisa kamu berikan ketika kamu menerima pekerjaan itu pasti akan dipertanyakan. Nah, selama kita masih bisa belajar, kemudian kita memiliki skill, maka pekerjaan itu akan sangat mudah sekali. Amin. Oke, Di Ama, terima kasih Oke. sudah mengundang Terima kasih saya ya Mbak hari Ira. ini.
Walaupun tadi sempat Sama-sama. bingung karena waktunya mendadak kok udah habis gitu kan. Jadi Iya, ini nggak Mbak apa-apa. Tiara memang jadi saya untuk pemateri-pemateri selanjutnya jadi punya akal seandainya kehabisan waktu nggak perlu kaget langsung disambung live streaming selanjutnya. Oke, boleh. Terima kasih ya Mbak ya, maaf karena pemateri kedua jadinya sama seperti pemateri sebelumnya, jadi ada kesalahan-kesalahan yang akan diperbaiki lagi gitu. Iya, nggak apa-apa. Kan masih belajar. Ah, Iya, tetap terus ya, belajar dan belajar gitu kan. amin. Semoga apa yang Iya, menjadi cita-cita Mbak Tiara tercapai. amin. Terima Terus Dede kasih. bayinya juga sehat selalu dan Mas Afriadi Amin juga ya sehat Allah. selalu. Suami Mbak Mas Afriadi ya? Amin. Bukan, itu bukan nama asli. Oh bukan apa? Namanya memang sengaja disamarkan sama dia. Oh gitu, oke oke. Salam ya Mbak ya Hmm, buat suami. Terima kasih karena sudah iya. menyempatkan waktunya dan terima Ah, kasih buat suaminya Mbak karena udah mengizinkan menjadi pemateri di kisah kasih jurusan. iya. Langsung saya tutup ya Mbak ya. Iya, boleh. Ya, saya selaku pemoderator malam ini di kisah kasih jurusan yang kedua. Terima kasih kepada Mbak Tiara selaku pemateri mahasiswa Pascasarjana UM dan terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung di awal dan ada yang masih bertahan sampai sekarang. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Mbak Tiara, see you.